untuk kayak alur permohonan izin di OSS. Baik, sebelumnya sudah terlihat ya share screen dari saya, Pak. Ya, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan mengimplementasikan untuk permohonan izin atau kegiatan usaha di KBLI 93246 atau aktivitas wisata air untuk umkunya di izin pelaksanaan reklamasi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin eh, langsung saja ya, kita akan eh, ke ini ya, apa namanya, ke akun Noise yang langsung. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin tampilannya di yang sekarang sudah berbeda ya dengan sebelumnya. Nah, di sini kalau sebelumnya, kalau misalkan kita mau menambahkan kegiatan usaha atau menambahkan perizinan itu kan dari menu pengembangan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita mungkin langsung saja. Di sini ada menu perizinan berusaha. Nah, memang tampilan yang di perizinan berusaha ini di sini kita langsung ke kelola usaha ya Bapak Ibu sekalian. Lalu dari kelola usaha em, ini kan ada lokasi usaha, kegiatan usaha. Nah, di untuk yang sebelumnya itu kan ada menu namanya menu pengembangan. Nah, nah, untuk yang sekarang itu ada em, menu namanya kegiatan usaha ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tampilannya di sini untuk data kegiatan usaha mungkin seperti ini ya. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan tampilnya agak jauh berbeda ya. Di sini keterangannya memang sudah ada data kegiatan usaha, terus deskripsi, lokasinya, lokasi usaha juga ada, lalu status dan ada detail. Oke. Mungkin langsung kita akan menambahkan lokasi dulu ya, Bapak Ibu. Kita di perizinan berusaha, lalu ke kelola usaha. Nah, di sini kita pilih lokasi usaha, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kan di form sebelumnya kita itu em, lokasi usaha itu ditambahkan setelah kita menambahkan KBLI-nya ya, Bapak Ibu. Nah, untuk di yang terbaru di sini lokasi usaha itu kita akan tambahkan di awal. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini em, data titik atau misalkan em, lokasi kegiatan usahanya, lalu sebelah kanan ada data peta mapnya ya. Kita em, tambahkan lokasi di sini. Nah, di sini ada em, button tambah posisi lokasi. Lalu di sini ada em, pilihan darat, hutan, dan laut. Kita akan spesifik di ini ya, apa namanya, lokasi laut ya, Bapak Ibu.
Klik laut, lalu em, di sini ada pertanyaan, apakah kegiatan bersifat menetap di laut selama paling singkat 30 hari? Nah, ada pilihannya ya atau tidak. Kalau misalkan lebih dari dan menetap lebih 30 hari, ini bisa kita pilih ya ya. Kita ambil contoh misalkan di Laut Jawa ya. Lalu provinsinya misalkan kita bisa tambahkan Jawa Tengah. Lalu ada pertanyaan, apakah lokasi usaha berada di kawasan khusus yang ditetapkan pemerintah? Nah, jika memang iya, nanti ada em, isian tambahan ya, Bapak Ibu. Nah, ini jenis kawasannya di mana? Di KEK, di KI, atau di KPBB, gitu. Atau kawasan konservasi perairan. Kalau misalkan tidak ada, kita bisa pilih tidak. Nah, nanti langsung milih ke kegiatan berat. Nah, selanjutnya ini apa namanya? Ada pertanyaan, apakah kegiatan berada di atas 12 mil laut? Nah, sudah ada parameternya di sini. Kalau misalkan kegiatan Bapak Ibu, misalkan berada di 0 sampai 12 mil, bisa dipilih ya gitu. Tapi kalau misalkan tidak ya tidak gitu. Nah, kita simulasi ini kita pilihnya tidak dulu ya Bapak Ibu. Lalu ada pilihan juga apakah kegiatan berada pada lintas provinsi. Kalau misalkan pilih ya, nanti ada pilihan lagi ya Bapak Ibu. Nanti ini bisa disesuaikan ya. Untuk simulasi di kali ini kita pilih tidak. Lalu di sini ada tampilan ilustrasi rencana detail kegiatan dan penggunaan. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini ya. Kalau misalkan luas area kan gambarnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ada panjang, ada lebar gitu. Lalu kalau misalkan posisinya panjang garis seperti ini ya, Bapak Ibu. Untuk sampling kali ini em, kita coba pakai ini ya, yang luas. Tapi kita isi 10.000 ya, Bapak Ibu. Kedalaman juga bisa ditentukan ya dari tadi ya. Misalkan kedalamannya kita taruhlah 10 meter. Terus kalau di sini ada luas rencana bangunan. Lalu untuk pilihan untuk dokumen file koordinat. Nah, ini sudah ada template-nya ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti isinya disesuaikan saja ya, Bapak Ibu ya. Em, saya langsung saja pilih dokumennya. Lalu ada pertanyaan, apakah akan melakukan kegiatan reklamasi? Kalau misalkan ya, pilih ya, dia. Kalau misalkan tidak ada ya, pilih tidak, Bu, Bapak Ibu. Nah, ini bisa simpan posisi lokasi langsung ya. Oh, sorry ini belum keisi.
Nah, di sini kan sudah tampil. em, Kalau misalkan sebelumnya sudah pernah ada, pasti di sini ada historinya ya. Nah, kita kan baru ya. Di sini masih draft, Bapak Ibu. Yang baru kita tambahkan kan draft ya. Nah, ini checklist aja di sini. Lalu lengkapi detail kegiatan. Setelah lengkapi detail kegiatan, kita akan dibawa untuk pengisian data KBLI-nya, Bapak Ibu. Nah, di sini yang tadi ya data lokasi usahanya ada alamat, terus detail lahan, lalu untuk materainya apa laut menetap di atas 12 mil yang tadi kita pilih ya. Lalu ada pertanyaan, apakah lokasi usaha berada di wilayah objek vital nasional? Kalau misalkan di luar bisa dipilih tidak. Nah, lalu ada pertanyaan selanjutnya, apakah lokasi usaha berada di wilayah proyek strategis nasional? Nah, kalau misalkan iya, sebenarnya memang masih ada pilihan lagi ya. Nanti ini disesuaikan kalau misalkan sudah mempunyai dokumennya ya, Bapak Ibu. Pada simulasi ini kita pilih tidak ya, Bapak Ibu. Lalu klik selanjutnya. Oke. Nah, tampilan di sini ada tampilan pemilihan untuk jenis kegiatan usaha, Bapak Ibu. Nah, ini ada kegiatan usaha utama, pendukung, sama kantor cabang. Nah, ini kita pilih di kegiatan usaha utama. Lalu kita pilih untuk KBLI-nya. Ini kan tadi di awal kita mau milih ini ya, mengajukan 93246. Nah, untuk KBLI di sini, kalau misalkan ada pertanyaan kenapa KBLI saya nggak muncul ya, gitu. Ini dipastikan untuk KBLI ini harus ada ya di eh, akte ini ahunya ya, di maksud dan tujuannya. Lalu selanjutnya kita pilih ruang lingkup kegiatan. Ini di sini ruang lingkupnya hanya satu ya, Bapak Ibu ya, seluruh ya. Lalu kita pilih tambah bidang usaha. Nah, setelah berhasil menambah ke bidang usaha, tampilnya seperti ini ya. Data KBLI-nya, jenis kegiatan usaha utama, KBLI 93246, lalu ruang lingkupnya seluruh. Lalu kita akan menambahkan nama kegiatan usahanya. Nama kegiatan usahanya misalkan wisata air Cirebon misalkan gitu ya. Nah, ini disesuaikan saja dengan nama kegiatan usaha Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020? Nah, ini kalau misalkan sudah punya izin yang berlaku efektif sebelumnya ya. Nah, ini bisa pilih iya. Nanti ngisi juga data-data izin lama yang sudah em, pernah punya ya gitu. Kita pilihnya di sini belum ya, Pak, untuk simulasi kali ini. Lalu selanjutnya ada pertanyaan, apakah sudah memiliki izin lokasi perairan laut yang berlaku efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah ada, ini bisa pilih sudah, nanti bisa melengkapi dokumennya ya Bapak Ibu ya. Dari nomor izin, tanggal terbit, instansi, lalu dokumen izin izinnya. Pada kali ini kita pilih belum ya Bapak Ibu ya. Setelah selanjutnya tadi muncul data bangunan. Nah, ini ada pertanyaan, apakah membutuhkan bangunan baru pada kegiatan usaha ini? Karena misalkan kita baru ya, sebenarnya bisa pilih ya gitu Bapak Ibu. Lalu status bangunannya apa? Kita coba milik sendiri. Masukkan rencana jumlah bangunan, misalkan kita coba dua ya.
Nah, ini setelah tadi apa namanya memilih data bangunan langsung ke kelengkapan persyaratannya. Ini sesuaikan datanya Bapak Ibu aja ya. Ini kan hanya simulasi. Jika ada catatan tambahan bisa ditambahkan. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut. Nah, setelah selesai menambah data bangunan, kita akan dibawa ke ini ya, halaman em, persyaratan dasar ya. Ini kan tadi kita belum punya PKKPR Laut. Nanti izin PKKPR Laut ini diverifikasi oleh KL. Nah, ini karena kita akan melanjutkan sampai proses berizin berusaha, nanti untuk izin laut ini kita terbitkan ya, Bapak Ibu. Ini untuk izin laut, PKKPR lautnya kita ini ya, apa namanya, terbitkan dulu. Ya, ini untuk PKKPR lautnya sudah kita terbitkan ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini ada em, menu perizinan berusaha perlu tindakan. Nah, bisa diklik di sini. Lalu di sini kan di perizinan berusaha ini statusnya kan proses perizinan berusaha, Bapak Ibu. Nah, di sini ada aksi untuk lanjut. Bisa diklik saja aksi lanjutnya. Nah, di sini untuk aksi lanjut itu kita akan mengisi data-data modal investasi Bapak Ibu ya. Sebelumnya tampilannya seperti ini. Informasi bidang usaha, tadi nama usahanya Wisata Air Cirebon, jenis kegiatan usahanya utama, KBLI-nya 93246, lokasi usahanya di Laut Jawa. Lalu ruang lingkupnya seluruh. Oke, di sini data usaha, ada ada pertanyaan, apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Nah, kalau misalkan belum, pilih belum aja. Kalau sudah, sudah. Kita pilih belum. Lalu jangka waktu perkiraan mulai operasional atau komersial. Lalu pilih untuk data investasinya. Ini disesuaikan dengan rencana ini ya, modal investasi yang Bapak Ibu rencanakan. Di sini kita langsung ini ya di investasi lain-lain aja.
Kita misalkan modal investasinya di 5M. Lalu modal kerja selama 3 bulan kita asumsikan satu satu M. Sumber pembiayaan dari mana? Misalkan kalau misalkan modal sendiri, pilih modal sendiri sini, pinjaman bisa sini, atau dua-duanya ya, pinjaman atau modal sendiri bisa di checklist dua-duanya. Lalu ada di sini field hasil penjualan tahunan. Nah, ini mandatori juga ya, wajib diisi ya, Bapak Ibu. Misalkan kita punya asumsinya 5M tahunnya. Lalu isi data tenaga kerjanya. Nah, ini yang baru di sini ada tambahan lagi ya, Bapak Ibu, ada tenaga kerja disabilitas. Nah, ini em, pengisiannya opsional sih, Bapak Ibu. Misalkan isi satu ya. Lalu yang terakhir di pengisian data usaha ini tambah produk atau jasanya. Pilih cakupan produk fasilitas berusahanya. Kalau misalkan akan mengajukan fasilitas, ini yang dipilih yang field ini ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan memang ada fasilitasnya, pilih yang tidak mengajukan. Kita pilih penyediaan sarana wisata dan jasa akomodasi atau hotel berbintang. Lalu untuk kapasitasnya per tahun itu kita em, kira-kira kira-kira ya Bapak Ibu ya. Kita anggaplah kapasitasnya dalam waktu 1 tahun misalkan 5M ya. Nah, data usaha sudah terisi. Lah, selanjutnya kita akan ke validasi resiko. Klik selanjutnya. Nah, ini tampilan untuk validasi resikonya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau di form lama kan setelah kita isi modal, kita klik button aja langsung validasi resiko. Nah, untuk di pecah form ini tampilan seperti ini. Lalu ada parameternya ya, Bapak Ibu. Oh ya, sebelumnya ini kan hasil dari validasi resikonya ini tingkat risikonya menengah tinggi, skalanya menengah karena tadi di atas 5M di bawah 10 ya. Lalu jenis perizinan berusahanya itu ada NIB dan sertifikat standar. Parameternya tadi satu ya kita seluruh. Nanti kewenangannya ke gubernur ya Bapak Ibu. Oke, klik selanjutnya. Nah, setelah validasi resiko itu, ini kita akan didirect ke persetujuan lingkungan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ada punya izin lingkungan, bisa dipilih sudah. Nanti isi data lingkungannya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini misalkan UKL UPL. Nanti di em, data isian UKL UPL ada kewenangan, terus instansi penerbit. Nah, ini kan yang ada tanda bintang ini sifatnya mandatori ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita belum ini kalau misalkan ini tinggal lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan belum, nanti akan diderek ke penapisan ke AMDALNET untuk mengetahui apa sih izin lingkungan em, yang kita ajukan untuk kegiatan usaha ini. Nah, kita di sini pilihnya belum ya Bapak Ibu ya. Klik lanjut. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita dikembalikan lagi ke data persyaratan dasar. Nah, untuk PKKP laut yang kita tadi udah berhasil terbit verifikasi. Lalu yang tadi yang terakhir kita tambahkan untuk izin lingkungan.
Nah, persetujuan lingkungannya kan ini akan ditapis ke AMDALNET ya, karena kita tadi milihnya belum. Nah, Bapak Ibu bisa klik proses penapisan ya untuk melanjutkan permohonan izin lingkungannya. Nah, ketika klik proses penapisan ini akan diderek ke portalnya AMDALNET ya Bapak Ibu ya. Nah, di portalnya AMDALNET tampilannya seperti ini ya. Langsung muncul data kegiatan usaha yang em, kita ajukan tadi. Nah, ini isinya seperti ini ya. KBL, NKU-nya di em, 794, yang belakang 794 masih sama ya 794. Nah, ini bisa dipilih aja. Lalu sektornya pariwisata, jenis kegiatan usahanya, aktivitas air, nama kegiatan usahanya disesuaikan. Nah, kalau misalkan tadi luas bangunnya 200 meter, nanti hasil penapisannya em, SPPL gitu ya. Tapi ini bisa disesuaikan dengan datanya Bapak Ibu. Kalau misalkan di situ sudah, kita bisa langsung selanjutnya. Nah, nanti di sini ada pilihan pilihan untuk apakah berlokasi di daratan. Kita pilihnya tidak ya Bapak Ibu ya. Kurang dari terus lokasinya masih dalam satu kabupaten kota. Nah, ini hasil penapisannya ini ya Bapak Ibu ya. Lalu bisa simpan. Untuk izin lingkungannya udah berhasil ditapis ya Bapak Ibu ya. Harusnya di OSS sudah berhasil terbit. Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk lingkungannya ya. Setelah ya, lingkungan selesai, lalu kita ke sini lagi ke perizinan berusaha. Nah, di sini masih ada aksi lanjutan ya untuk menerbitkan di NIB. Ini pernyataan mandiri ya, Bapak Ibu. Bisa diceklis aja langsung. Selanjutnya, setelah pernyataan mandiri ini selesai, nanti diderek ke apa namanya pemenuhan persyaratan, Bapak Ibu. Kita terbitkan saja. Nah, langsung diarahkan untuk pemenuhan persyaratan izinnya ya, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya balik dulu juga nggak apa-apa ya. Kita coba balik dulu. Nah, tampilannya nanti seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan belum melakukan pemenuhan persyaratan. Oke, kita langsung lanjut ke pemenuhan persyaratannya ya, Bapak Ibu ya. Bisa klik ajukan, lalu upload dokumen-dokumen persyaratannya. Kalau ada catatan bisa ditambahkan, kalau enggak tinggal lanjut proses saja, Bapak Ibu.
Ya, jadi tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ketika sudah em, melakukan pemenuhan persyaratan, di sini statusnya menunggu verifikasi OBD teknis di daerah. Nah, tadi kewenangannya kan di apa namanya di gubernur ya. Lalu di sini em, batanya menjadi menunggu verifikasi. Nah, oke, kita lanjut ini ya untuk verifikasi sertifikat standar ini kita terbitkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu izin. Jadi ini ya untuk sertifikat standar itu kan ada dua tahapan, ada dua layer lah ya di verifikator. Jika tampilannya proses ke tahap persetujuan atau persyaratan terverifikasi ini belum terbit ya Bapak Ibu, baru diverifikasi oleh OPD teknis. Nanti kalau misalkan kita coba untuk di layer em, atasnya untuk persetujuan ya. Nah, untuk jika sudah disetujui, maka tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu ya, sertifikat standarnya, izin terbit atau SS terverifikasi. Nah, ini bisa diunduh ya. Oke. Ini tahapan untuk pengajuan em, perizinan berusahanya. Selanjutnya kita akan menambahkan untuk izin PB Umku-nya ya, Bapak Ibu. Untuk izin PB Umku, Bapak Ibu bisa dipilih ke kelola usaha, terus di sini ada permohonan umku ya. Nah, perlu diingat ini kan yang habis kita terbitkan tadi kan di NKU ini ya, ini kan NKU-nya ya. 794 di belakangnya 794. Nah, Bapak Ibu bisa ke kelola usaha, terus permohonan umku. Nah, di sini yang tadi kita tambahkan di awal, kalau misalkan izin sudah terbit semua atau komersial, nanti untuk NKU yang 794 ini dapat mengajukan untuk perizinan berusaha umkunya. Kalau belum selesai untuk tahapan-tahapan izin em, di PB utamanya itu tidak akan bisa mengajukan PB umkunya ya Bapak Ibu. Mungkin karena ini sudah selesai semua ya tadi yang kita simulasikan. Di sini ada button ajukan perizinan berusaha umku.
Nah, untuk umkunya ini ada surat izin wisata bahari. Mungkin kita akan simulasi satu umku ini dulu ya, Bapak Ibu ya. Bisa diklik lalu pilih deskripsi kegiatan usahanya, sesuaikan. Ini nanti ngupload dokumen-dokumen ya, ada dokumen rencana usaha wisata, bukti pembayar PNBP, terus dokumen rencana usaha wisata, lalu bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau retribusi. Nah, ini di-upload aja dokumennya sesuai em, dengan data Bapak Ibu. Ya, kalau sudah di-upload, di sini bisa di checklist bawah, lalu lanjut. Nah, tampilannya seperti ini ya. Untuk surat izin wisata bahari, kewenangannya Gubernur Jawa Tengah, lalu tanggal pengajuannya 18 Desember 2025, statusnya izin PB Umku belum terbit, status permohonan menunggu verifikasi OPD. Oke, selanjutnya kita coba terbitkan dahulu ya untuk Umku surat izin wisata bahari. Ya, ini tampilan kalau misalkan sudah ini ya Bapak Ibu, status isinya sudah terbit. Di sini izin PB Ungkunya sudah terbit, status pemohonnya izin terbit atau SS terverifikasi. Nah, ini bisa diunduh di sini. Oke, ini nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengajukan lagi ya, ajukan perizinan PB Ungku lagi. Tadi kan kalau misalkan kita ada reklamasi ya Bapak Ibu ya. Ini kan masuknya ke Ungku umum ya. Kalau Ungku khusus kan ini sesuai yang keluar hanya satu. Nah, Ungku umumnya bisa dipilih, misalkan pelaksanaan ya Bapak Ibu. Pelaksanaan reklamasi. Nah, ini udah muncul dua ya Bapak Ibu ya. Dipilih. Kita akan mengajukan surat izin pelaksanaan reklamasi. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama ya kayak yang tadi kita awal mengisi yang wisata bahari. Nah, ini untuk surat izin pelaksanaan reklamasi dokumennya banyak ya Bapak Ibu ya. Ini disesuaikan saja nanti dokumen-dokumennya. Di sini deskripsinya seluruh kita kita simulasikan aja, upload.
Ya, lumayan banyak ya Bapak Ibu untuk dokumennya. Iya, ini sudah di-upload semua ya dokumennya sama checklist yang bagian ini. Lalu klik lanjut. Nah, setelah selesai di sini langsung diarahkan ke sini ya untuk data permohonannya. Nah, ini di sini surat izin pelaksana reklamasi, kewenangannya dari Menteri Kelautan dan Perikanan, tanggal pengajuannya, lalu izin PBU bukunya belum statusnya belum terbit, lalu status permohonannya menunggu verifikasi KL. Nah, ini aliran datanya ini masuk ke Menteri Kelautan dan Perikanan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan yang tadi surat izin wisata bahari, aliran datanya ke dinas di gubernur ya, kewenangan gubernur. Oke, kita coba terbitkan aja langsung ya Bapak Ibu ya. Ya, seperti ini ya. Oh, belum terbit ya.
Iya, Bapak Ibu, sepertinya memang ada kendala ini ya, apa namanya tampilan ya untuk di sini. Sebenarnya sudah saya terbitkan ya. Nah ini kalau misalkan terbit tampilannya pastinya sama kayak gini ya, bisa diunduh perizinan umkunya untuk surat izin pelaksanaan reklamasi sama lihat data persyaratan dan izin harusnya terbit terverifikasi. Nah ini ada kendala teknis untuk tampilan. Kalau misalkan di depan tampilannya sudah terverifikasi atau terbit. Ya mungkin demikian ya simulasi untuk implementasi pengajuan PB em, 93246 dan UMKU untuk wisata bahari dan pelaksanaan reklamasi. Mungkin dari saya demikian. Mungkin habis ini bisa ini ya apa namanya FAQ ya tanya jawab ya Bapak Ibu.